doa, boleh minta tolong yang akan pimpin doa, Eunike. Boleh, Kak. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih banyak ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan akan membahas firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berkati kami ya Tuhan, urapi kami agar kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Bungkus dan selimuti kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kami dapat mengerti keseluruhan isi firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita baca Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 23. Tapi kita baca masing-masing dari kita satu-satu ayat supaya boleh kebagian. Yang pertama dimulai dari Gaby. Claudia. Satu-satu ayat. Ada suaranya, Kak? Iya, ada. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 1, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 2, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat 3. Iya. Ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Tama. Ada Tama di situ. Mungkin belum ada ya atau jaringan. Boleh lanjut ke Eko. Sebentar, sorry saya ketinggalan. Lukas pasal 7 ya. Sekarang ayatnya yang ke 5 ya? Iya. Oke, sebentar ya. Sebab ia mengasihi bangsa kita, betul ya? Iya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin. Amin. Ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Amin. Ayat 10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat 11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Oke, Iva. Kirain nama Elia di situ, Kayoel, jadi tunggu-tunggu nih.
ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat 18. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu dan haruslah kami menantikan seorang lain?" Irfan. Ayat 21. Ayat 21 ya, Kak. Pada saat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Amin. Ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Amin. Amin. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Puji Tuhan. Selesai ya. Ayat 24. Ayat 23 saja. Oh iya. Ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita baca porsi Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 23. Kalau kita dari hari Senin sampai sekarang itu kita terus membahas bahwa poin kita yaitu di mana Tuhan Yesus sebagai manusia penyelamatnya ini di dalam kebajikan-kebajikan insaninya, yaitu perbuatan-perbuatan manusianya Tuhan Yesus. Kalau kemarin kita lihat Tuhan Yesus itu dia mengajarkan kepada kita perkara memberi gitu kan. Berilah dan kamu akan diberi. Dan pada malam hari ini kita akan lihat ini yang menjadi ayat kunci atau ayat penting di dalam porsi Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 23 ini. Mungkin kita bisa sama-sama ya cari kebajikan atau perbuatan manusia yang Tuhan ajarkan di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 23 ini, satu ayat ini yang mewakilinya gitu. Apakah ada yang bisa menjawabnya ayat penting ini? Aku coba, Kak. Ya. Lukas 7 ayat 7. Lukas 7 ayat 7, ya. Silakan. Sebab itu aku juga menganggap untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, kenapa ayat ini dipilih sebagai kebajikan Tuhan Yesus? Sedangkan ayat ini kan disebutkan oleh perkataan ini itu disebutkan oleh seorang perwira ini. Karena
di sini perwira ini sangat menganggap Tuhan itu tidak perlu bersusah-susah datang kepadanya, tapi dia itu memiliki iman yang kuat kalau iman yang kuat bahwa hanya dengan perkataan Tuhan saja, maka dia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi, dan Tuhan sangat menghargai apa yang dilakukan oleh perwira itu. Dan dengan iman yang ada pada perwira itu, Tuhan benar-benar menyembuhkan hamba yang dikasihi oleh perwira tersebut. Perwira ini. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, sama-sama kita lihat ya kebajikan insani dari Tuhan Yesus yang menjadi ayat kunci kita malam hari ini, Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 23. Apakah Kak Renat bisa tampilkan screen-nya? Oke, inilah ayat kuncinya. Kita sama-sama bacanya ya. Lukas pasal 7 ayat 13. Ketika Tuhan menjadi janda gitu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Amin. Jadi kalau ayat ini menunjukkan kebajikan Tuhan Yesus atau kebajikan manusia penyelamat ini, dia memiliki hati yang seperti apa? Hati yang penuh belas kasihan, yang gampang Amin, tergerak. puji Tuhan. Ya, betul. Hati yang penuh dengan belas kasihan, atau hati di sini hati yang penuh hatinya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya Tuhan Yesus itu memiliki hati yang penuh belas kasihan. Oke, ada yang kasih alasan kenapa sih ayat ini dipilih? Kenapa tidak ayat yang disebutkan oleh Maria tadi atau ayat-ayat yang lain gitu? Ada yang bisa kasih alasan? Kalau menurut Wahyu? Menurut saya, mengapa ini jadi penting? Karena konteks minggu ini kan kehidupan insani Kristus ya. Dan salah satu ciri dari hati ini kan ada belas kasihan yang merupakan sifat insani atau sifat manusia. Dari Tuhan Paling Yesus. begitu ya, dari Tuhan Yesus. Paling begitu, Kak. Dari saya. Amin, ya puji Tuhan. Baik sekali ya jawabannya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam, benar sekali yang dijawab oleh teman kita tadi, karena fokus kita juga minggu ini adalah perkara kebajikan insaninya Tuhan Yesus gitu kan. Jadi ayat ini diambil ketika Tuhan Yesus pun menyembuhkan hamba dari perwira ini, sebenarnya bukan cuma karena hamba ini memiliki iman gitu, seorang perwira ini memiliki iman, tapi karena memang Tuhan Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan juga. Gitu. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin kebenaran. Kita akan diskusi ayat yang akan dibahas ini atau poin-poin kebenaran yang akan dibahas di sini itu terdapat di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Yang pertama, titik-titik dalam kasus Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Ini unik. Kasus apa yang di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 ini? Kan Yesus orang membangkitkan anak muda. Iya, amin. Karena kalau orang mati, suasananya sedang apa gitu? Berduka. Amin, puji Tuhan ya, betul sekali. Suasana di situ berduka karena kan ada kata di situ jangan menangis. Ibunya menangis nih, karena ada orang meninggal kan, anaknya meninggal. Jadi suasananya itu kasusnya ini adalah duka cita gitu. Lanjut ya. Anak tunggal seorang titik-titik dijawab oleh yang kaum brothers. Anak tunggal seorang titik-titik. Janda. Ya, amin. Terima kasih Bella.
Lanjut ya. Sama-sama, Kak. Ya, diusung dalam suatu titik-titik. Ada di dalam ayatnya sini. Keluar. Diusung keluar ya. Jadi kan diusung itu kan berarti ada alat yang dipakai untuk mengusung mayat ini. Alat yang dipakai untuk mengusung mayat. Tandu. Pandu, apalagi? Ambulan, Kak. Apa? Ambulan. Dan karta. Ya, lanjut. Apalagi? Selain itu, kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu lebih jelas dia kasih tahu alat pengusung mayat. Keranda. Oh iya, tadi ya. Udah bilang ya? Oh maaf. Error ini. Keranda, betul sekali. Jawabannya keranda. Titik-titik penyelamat dalam simpatinya yang penuh kasih juga unik. Jadi ayat kunci tadi, titik-titik. Penyelamat dalam tergerak hatinya. Lanjut. Tergerak hatinya dan belas kasihannya. Amin, puji Tuhan. Belas kasih, gitu kan? Belas kasihan penyelamat dalam simpatinya yang penuh kasih juga unik. Dalam rahmatnya dengan yang sekarang yang siapa yang jawab ya? Tadi belum kedengaran suara. Ica. Apa Kak pertanyaannya? Sorry nggak dengar. Ada di layar. Dalam rahmatnya dengan titik-titik dia dalam rahmatnya dengan titik-titik. Jadi clue-nya di sini ya. Ayat 13 dan 14. Jadi jawabannya cuma satu kata. Nah, ini tuh kebajikan Tuhan Yesus yang akan kita jawab dengan titik-titik ini, yang dalam rahmatnya dengan titik-titik ada di dalam ayat 13 dan 14. Ciri-cirinya seperti berikut. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Itu ciri-cirinya. Ketika Tuhan Yesus melakukan ini gitu, apakah ada orang yang memaksa dia? Ya, betul sekali. Jadi Tuhan Yesus melakukan ini tuh dengan ya? Nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Oh, jadi gini. Kan setelah kita jawab kan, belas kasihan penyelamat dalam simpatinya yang penuh kasih juga unik ini, dalam rahmatnya dengan titik-titik, dia menggunakan, jadi dengan titik-titik, rahmatnya ini ada, rahmat ini kata lain dari belas kasihan. Atau dalam belas kasihannya dengan titik-titik, dia. Jadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan Tuhan Yesus ini melihat janda ini tuh, Tuhan Yesus ada apa dengan Tuhan Yesus? Belas kasihannya ini yang mendorong Tuhan Yesus tuh apa gitu? Masih belum ngeh ya? Melihat. Oke, jadi ya. Melihat. Ya, oke. Dalam rahmatnya dengan sukarela. Kan Tuhan Yesus ketika melihat janda ini kan dikatakan di sini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Jadi kan Tuhan Yesus di sini bukan terpaksa kan? Dia sukarela untuk berbelas kasih. Tergerak hatinya oleh belas kasihan ini kepada anak dari janda ini. Khususnya karena dia melihat janda ini menangis gitu. Lanjut. Dia menggunakan titik-titik kebangkitannya. Kalau untuk membangkitkan orang mati harus menggunakan apa? Harus ada apa? Mujizat. Aku pikir, kalau ini sekarang kita melatih
sudah bukan yang lewat ayat-ayatnya ya. Jadi kita langsung firman, menggunakan firman. Kata Tama menggunakan firman. Maaf tadi Ricky bilang apa? Mujizat. Mujizat, mujizat. Ya, mendekat lagi. Lebih tinggi Kuasa, dari Kak. mujizat. Kuasa, Betul Kak. sekali. Dia Kuasa. menggunakan kuasa kebangkitannya untuk titik-titik Menyelamatkan ya. atau membangkitkan. Iya, membangkitkan. Karena kan dari kematian, betul sekali Tama. Membangkitkan. Membangkitkan anak janda itu dari kematian tanpa diminta untuk melakukannya. Inilah sukarela kan? Tanpa diminta untuk melakukannya. Ini menunjukkan amanatnya yang unik, yaitu datang untuk titik-titik yang hilang. Ada di dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Menyelamatkan, mencari, menyelamatkan domba, mencari. Agus. Tambah lagi ada 3 kata. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Ya, betul. Domba-domba yang tersesat. Ada lagi? Amanat Tuhan Yesus ini ketika dia datang gitu kan. Manusia penyelamat ini untuk apa gitu? mencari dan menyelamatkan orang pendosa yang hilang. Amin, puji Tuhan, lengkap sekali ya. Jadi Tuhan Yesus ini datang untuk menyelamatkan orang dosa yang hilang. Puji Tuhan. Kita sama-sama baca ya yang bagian kedua titik-titik ini terakhir. Dan memperlihatkan titik-titik sebagai seorang manusia penyelamat. Dan memperlihatkan standar puasa dan memperlihatkan. Ini perkara yang awal-awal kita selalu bahas. Standar apa yang memperlihatkan kepada Tuhan Yesus ini sebagai seorang penyelamat? Karakter. Ya, lagi lebih lengkap. Standar karakter yang tinggi sebagai seorang manusia penyelamat. Ada lagi. Standar apa yang kita bahas? Hubungan manusia, hubungan dengan manusia, hubungan sosial. Standar apa ini disebut? Yang insani ilahi itu bukan sih, Kak? Iya. Yang insaninya ini standar sering-sering disebut oleh kita. Mobil. Memperlihatkan ya memang hari ini kita sedikit mengasah ini ya pemahaman kita. Oke, dan memperlihatkan standar moralitasnya yang tinggi ini sebagai seorang manusia penyelamat. Amin. Dalam titik-titik orang dosa. Kalau siapa? Berto bisa jawab nggak ini? Sebagai seorang manusia penyelamat dalam titik-titik orang dosa. Orang dosa menyucikan. Tama bilang menyucikan. Ada lagi? Berto ada? Ella? Belum, Kak. Oh ya, belum. Dan Nia? Dalam menguduskan. Tadi menyucikan, menguduskan. Apalagi? Kalau Dania? Kalau orang dosa ini diapain? Seorang manusia penyelamat. Menebus dosa, menebus orang berdosa, benar nggak, Kak? Mengampuni, Kak. Amin. Amin, puji Tuhan. Mencari dan menyelamatkan orang pendosa. Iya, betul. Kita lihat konteksnya lagi ya. Amanat dari Tuhan Yesus ini, dia sebagai manusia penyelamat, dia mau apakan orang dosa ini? Yaitu dia menyelamatkan. Puji Tuhan ya, teman-teman, untuk poin penting kebenaran sangat menguras ini ya. Menguras pemikiran kita, daya pikir kita gitu untuk memahaminya. Tapi puji Tuhan kita perlahan-lahan terus masuki, kita bisa melihat inilah kebajikan-kebajikan insani dari manusia penyelamat ini. Oke. Ada tambahan dari Kak Eko dan Kak Renar?
Ya, untuk saya tambahkan memperlengkapi. sedikit ya. Ini memang itu diambil dari catatan kaki. Jadi nanti teman-teman kalau secara rutin ikut pembacaan kita selama 10 kali pertemuan, ada tim ya dari Bible for Indonesia mengirimkan catatan kaki. Catatan kaki itu adalah penunjang untuk belajar ya, karena ini kan kita sifatnya juga sedikit Bible study lah, walaupun cuma setengah jam ya. Kita menggali fakta Alkitab. Ya sementara kita tebak-tebak saja nggak apa-apa, tapi nanti kalau kita sudah dapat Alkitabnya, kita bisa melihat dari catatan kaki itu ya. Itu semua ada di sana ya, jadi membantu untuk menjelaskan. Nah, sangat menarik ya tadi di penjelasannya tadi ayat kunci ya. Kalau kemarin di Markus kita membicarakan Tuhan Yesus itu sebagai hamba penyelamat. Sebelumnya Injil Matius ya kita ulang-ulang terus supaya kita ada kesan raja penyelamat. Ya. Raja. Ketika pertama kali Tuhan memberitakan ya pelayanannya ini dia berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, dia adalah raja yang membawa masuk kerajaan surga di atas muka bumi. Nah, Injil Markus di Markus 10 ayat 45 ya kalau tidak salah ya. Ini kita juga ulang-ulang terus ya. Itu sangat baik ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani ya, melainkan untuk melayani. Jadi kata kuncinya adalah bukan untuk dilayani tetapi melayani. Karena ini amanat Tuhan yaitu untuk melayani, maka Injil Markus itu penekanannya adalah dia sebagai seorang hamba. Hamba yang melayani. Jadi menarik ya, Matius itu dia raja, Markus dia hamba. Jadi seolah-olah ini kontradiktif sekali ya. Dia adalah seorang raja, tetapi dia ketika melayani, dia adalah seorang hamba. Nah di Injil Lukas ini gabungannya dengan Yohanes. Injil Lukas tadi sebenarnya ayat kuncinya adalah Lukas pasal agak melompat sedikit ya 19 ayat 10 karena tadi ditampilkan di situ ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, saya menggarisbawahi kata mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Injil Lukas ini memang secara khusus berbicara mengenai Injil pengampunan dosa. Ya, Tuhan datang dia sebagai seorang manusia. Untuk apa? Ini, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia adalah manusia penyelamat. Tuhan betul-betul adalah seorang manusia. Ya, dia 100% manusia. Dia manusia yang sempurna. Penuh dengan standar moralitas yang tinggi. Kemarin kita sudah belajar ya. Tuntutan Tuhan itu begitu tinggi. Bahkan terhadap musuh pun kita harus mengasihi, mendoakan ya kan. Nah, di sini kita melihat standar moralitasnya Tuhan itu dia salah satu ciri khasnya itu adalah dia ini mudah tergerak oleh belas kasihan. Ya, tadi kita membacakan dia menyembuhkan hamba perwira ya tadi ya. Itu dia hatinya tergerak oleh belas kasihan ya kan terhadap anak dari janda ya. Dia juga tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebagai seorang manusia, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang begitu lembut, begitu halus, ya. Saking halusnya dia melihat penderitaan manusia, dia tergerak, ya. Dan dia mau menyembuhkan, memulihkan, ya, bahkan membangkitkan. Wah, ini luar biasa sekali Tuhan kita ya. Dia membangkitkan orang yang mati, ya kan. Sebenarnya itu makna rohaninya juga sama. Dulu sebelum kita percaya Tuhan, kita ini juga mati secara rohani. Memang secara jasmani, jiwani kita hidup kan. Kita ya berkuliah mungkin atau kita sekolah kalau yang sudah kenal Tuhan sejak SMP atau SMA ya kan.
kita banyak beraktivitas, tapi ya secara rohani kita mati. Mati artinya apa? Kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita ada di sini itu adalah karena kita telah mengalami juga kebangkitan, ya kan, secara rohani. Ya, Tuhan telah membangkitkan kita. Sehingga dulu kita yang mati, sekarang kita hidup. Ya, dan kita hidup untuk apa? Ya hidup sama seperti Tuhan hidup. Tuhan hidup tadi, dia melayani. Ya. Dia hidup, dia bukan dilayani tapi melayani. Di Injil Lukas, dia hidup untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ini amanat kita. Ya. Kita juga belajar mencari. Kita juga belajar menyelamatkan. Nah, tentu saja ini semua ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, ya. Maksudnya kita bukan juga dengan kekuatan kita sendiri. Kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak sanggup. Ya, kita perlu terus bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, ya tiap hari, ya sampai akhirnya apa? Kita juga mudah sekali digerakkan oleh belas kasihan, sama seperti Tuhan penuh dengan belas kasihan. Melihat teman-teman kita, ya, kadang kelihatannya mereka tertawa, tapi sebenarnya di dalam hati mereka menangis, ya kan? Ya, saya pernah membaca satu survei, ya, yang dilakukan Bilangan Research Center. 25% ya usia remaja pemuda lah di Jabodetabek itu pernah punya pikiran untuk bunuh diri, ya. Kalau 25% kan berarti di antara 4 orang, 1 orang itu ada pernah kepikiran, aku mau bunuh diri saja. Kenapa? Ya karena ya tekanan dunia hari ini. Ya mungkin persaingan di dalam studi, ya mungkin juga masalah di dalam keluarga, ataupun juga masalah apa? Sekarang yang marak itu apa? Bullying, ya kan, dibully. Nah, mungkin bulinya juga bukan secara fisik, tapi sekarang juga ada namanya cyberbullying, ya. Dibully secara apa? Virtual, ya, melalui media sosial mungkin. Ya, itu bisa membuat hati orang ini apa? Menderita. Ya, bahkan mati, secara rohani mati, nggak ada lagi perasaan terhadap Tuhan. Nah, inilah sekarang tugas kita, ya. Tugas kita, Tuhan memberi amanat, sama seperti Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, mari teman-teman. Ya, kita ada di sini, kita juga untuk mencari, kita juga untuk menyelamatkan. Nah, kita kok bisa pergi mencari dan menyelamatkan? Karena hati kita ini mudah sekali tergerak oleh apa? Belas kasihan. Melihat kondisi teman-teman kita, aduh, tergerak oleh belas kasihan, ya. Oke, mungkin itu saya tambahkan, ya, karena sudah lewat 3 menit. Terima kasih. Men, adakah yang mau sharing, mau merespon? Atau sudah jelas semuanya? Atau ada yang mau bertanya mungkin? Kayak kok kenapa ini begini atau ini? Oke, yang sudah jelas coba tunjukkan jempolnya. Jelas atau belum jelas ini pusing-pusing. Oke. Muncul semua. Ya. Oh, udah oke. Betul, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita merealisasikan firman yang kita baca. Ya kan? Merealisasikannya adalah dengan cara mudah, saya mungkin sedikit tambahkan sedikit, ya. Mulai dari hari ini atau besok, kan kita semua punya grup, ya, entah itu grup SMA, grup teman-teman kuliah, ya. Ya. Kita bisa mulai dengan cara sederhana, yaitu firman yang kita terberkati hari itu, kita boleh bagikan ke grup tersebut atau ke teman dekat kita. Ya, misal di grup itu nggak ada teman dekat kita karena beda kelas atau beda jurusan. Kita bisa kirim secara pribadi kepada mereka. Ya, itu juga salah satu cara yang sederhana untuk apa?
menyembuhkan orang-orang yang sedang terluka namun tidak terlihat. Ya. Karena tadi Kak Eko sudah bilang bahwa sebenarnya depresi itu terjadi setiap saat karena ada saja yang menyebabkan depresi. Entah itu tugas kuliah yang begitu banyak, entah itu tekanan dari keluarga, entah itu juga ada keinginan-keinginan yang tidak tersampaikan. Itu bisa menyebabkan kita menjadi down gitu. Nah, ketika kita bagikan ayat tersebut, mungkin dia sedang membutuhkannya tapi datang di saat yang tepat gitu. Jadi jangan malu, jangan ragu, sebarkan saja. Ya, ini bagaimana realisasi daripada mencari dan menyelamatkan. Nah, sebelumnya mungkin kita tidak ada kepikiran ingin join baca kitab bareng. Tapi mungkin ada teman kita yang ngajak, ayo kita baca kitab yuk. Ayo kita ini loh. Dalam berapa lama kita nggak bersekutu ya, berapa lama kita nggak membaca kitab habis. Ya, mungkin ada temanmu yang begitu. Nah, jadi saling menyelamatkan, saling mencari. Inilah apa realisasi dari bagaimana kitab Lukas. Ya, manusia penyelamat dengan keinsaniannya dan mengasihi manusia sebegitu besarnya. Ya. Baik, jadi itu yang bisa saya tambahkan sebagai realisasi. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk sharing-sharingnya dari kakak-kakak. Semoga firman ini tidak hanya kita dengar, tapi kita bisa melakukan dengan langkah praktis yang sudah disampaikan oleh Kak Renar tadi ya, supaya kita juga boleh menjadi orang-orang yang mengusung kematian dari teman-teman kita ya. Kematian itu banyak, bukan perkara mati secara fisik ya, tapi secara rohani gitu. Karena situasi yang membuat kerohanian mereka mati. Jadi puji Tuhan, kitalah pengusung-pengusung maut. Amin. Boleh Kak Yoel memimpin kita di dalam doa. Amin. Amin. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur bisa mengenal-Mu dari berbagai aspek Tuhan. Dalam kitab Lukas ini kami bisa mengenal-Mu sebagai manusia penyelamat Tuhan yang memiliki moralitas yang sangat tinggi. Tuhan Yesus, kami Tuhan makin hari makin bersyukur kepadamu, menghargai-Mu, mengapresiasi-Mu ya Tuhan. Ya, karena Engkau adalah betul-betul Kristus yang sedemikian. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan makin hari tetap cinta terhadap firman-Mu. Tuhan juga membagikannya pada teman-teman kami, keluarga kami juga ya Tuhan. Terus kami bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengambil foto bersama.